أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, intisari dari ibadah sholat adalah kita berdialog dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialog itu diwujudkan dalam bacaan Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah menyebut sholat itu adalah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dari sini, maka momen saat membaca Al-Fatihah adalah momen yang sangat penting. Ia adalah kesempatan emas bagi kita untuk bermunajat dan memintakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah di dalam sholat agar doa permintaan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut adalah penjelasannya. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Perlakuan khusus Al-Fatihah dalam sholat. Tentu kita sudah sering membaca Al-Fatihah. Tapi saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka Allah akan memberi perhatian dan perlakuan khusus. Apa perlakuan khusus itu? Allah langsung akan menjawab setiap ayat yang kita baca. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi wa idza qala malik yaumiddin qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah Ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Dan ketika ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Dan ketika ia membaca Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Dan ketika ia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menjawab, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku
apa yang dimintanya. Maka ketika ia membaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala menjawab, ini adalah bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadits riwayat Muslim. 2. Cara membaca Al-Fatihah dalam sholat. Karena perlakuan khusus ini, maka syariat memberi aturan yang ketat untuk pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Pertama, Al-Fatihah ini harus dibaca dengan tertib dan tartil. Tak boleh ada kesalahan baca, kecuali jika ada uzur. Bahkan seseorang tidak boleh bermakmum pada imam yang cacat bacaan Fatihahnya. Kedua, Al-Fatihah ini harus dibaca dengan lisan, tak boleh hanya di hati. Bahkan harus dengan suara yang sekiranya bisa didengar oleh telinga sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk membantu hati agar mencapai kekhusyuan. Ketiga, hendaknya Al-Fatihah ini dibaca dengan memberi jeda pada setiap ayatnya. Artinya, kita berhenti di setiap akhir ayatnya. Ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan Allah menjawab bacaan kita, sehingga terjadi dialog dengan Allah melalui bacaan Al-Fatihah itu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau menjelaskan, telah sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memutus bacaan ayat per ayat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti. Ar-Rahmanirrahim, kemudian berhenti. Dari situ, Imam Baihaqi, Imam Halimi, dan lainnya mengatakan, disunnahkan berhenti di permulaan ayat, meski masih berkaitan dengan ayat setelahnya, karena itba' atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Cara berdoa dengan Al-Fatihah. Sebagai misal, jika kita ingin mengundang seorang teman untuk datang ke rumah kita, lalu ketika bertemu, kita memanggilnya dengan sambil lalu. Kita pun tidak mengatakan padanya dengan sungguh-sungguh, apakah teman kita itu akan datang? Bisa jadi iya, tapi itu hanya mungkin, tidak pasti. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengundangnya. Itu karena hukum tarik-menarik di alam ini mengatakan sesuatu itu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Jika kita mengundangnya tidak serius, maka ia pun akan menanggapinya tidak serius. Sebaliknya, jika kita mengundangnya dengan sungguh-sungguh, maka ia pun akan menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Kira-kira seperti itu pula ketika kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Ya, kita memang bisa tetap dapat pahala dengan membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang dibaca, entah kita ingat atau lupa, kita tetap akan diberi balasan pahala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya suatu kebaikan. Dan satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadits riwayat Tirmidzi. Tapi soal apakah Allah akan menjawab doa kita atau tidak, itu masalah lain. Coba kita renungkan. Pada hadis qudsi yang telah disebutkan, Allah telah berjanji bahwa Dia akan menjawab setiap ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca. Tapi jika kita membacanya sambil lupa,
apakah kita akan dijawab? Ya, tentu kita sudah tahu jawabannya. Sebagai catatan, menurut para ahli riyadhah, keistimewaan itu akan muncul dan ijabah itu akan didapat dengan cepat jika kita sanggup membaca dan mengamalkan Al-Fatihah itu dengan hati yang hadir dan khusyuk. Maka yang harus kita lakukan adalah pelajari maknanya, hadirkan makna ayat-ayatnya saat membacanya, dan usahakan hati benar-benar menghadap Allah saat berdoa. Pertama, saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, penuhi hati dengan pengagungan terhadap namanya dan sifat-sifatnya yang maha pengasih dan pemurah. Kedua, saat kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, penuhi hati dengan rasa syukur atas semua nikmat-nikmatnya. Ketiga, saat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, penuhi hati dengan harapan akan belas dan kasih-Nya. Keempat, saat kita membaca Malik Yaumiddin, penuhi hati dengan pengagungan dan rasa takut akan hukuman dan siksaannya disebabkan kekuasaan dan kebesaran kerajaannya. Kelima, saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penuhi hati dengan penyerahan diri, ikhlaskan hati dalam menyembah Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Sebutkan hajat yang diinginkan saat mengucapkan Iyyaka nasta'in, karena disinilah terdapat puncak ijabah bagi hamba yang berdoa. Keenam, saat kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rendahkan diri, khusyukkan hati dalam berdoa agar diberi petunjuk jalan yang benar terhadap segala apa yang kita minta, dan agar kita diselamatkan dari jalan orang-orang yang sesat dan celaka.